ancaman hukumannya itu adalah selama 10 tahun penjara. Lama sekali kan? Ya coba bayangkan saja, kalau beneran dia ini dihukum selama 10 tahun penjara, apa gak bulukan tuh Edi Mulyadi di dalam penjara? Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Masih ingat gak dengan nama Edi Mulyadi? Ya, dia ini adalah tersangka kasus ujaran kebencian lantaran pernah menyebut jin buang anak yang merujuk pada tempat calon ibu kota baru Indonesia di daerah Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan kemarin ya, Edi Mulyadi ternyata baru saja menjalani persidangan atas kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 31 Mei 2022. Ya mungkin ya masih ada yang belum tahu bahwa Edi Mulyadi ini adalah mantan caleg gagal dari partai PKS. Lagi-lagi PKS. Kayaknya ya kalau bicara PKS ini paling komplit kadernya yang bermasalah. Ya masih ingat gak dengan nama Lutfi Hasan, mantan presiden PKS? Dia ini dihukum 16 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah lantaran terjerat dalam kasus korupsi kuota impor daging sapi. Nah itulah mengapa banyak sekali publik yang menyindir PKS dengan partai korupsi sapi. Dan bukan hanya itu, bahkan kader PKS yang kepergok, sedang mesum dan selingkuh juga banyak sekali. Ya misal kasus anggota dewan dari PKS yang kepergok mesum dengan gadis 17 tahun di dalam mobil dinasnya. Parah sekali kan PKS ini. Nah balik lagi soal kasus Edi Mulyadi ya. Mungkin ya banyak juga penonton 2045 TV ini yang bertanya-tanya, bagaimana sih perkembangan kasus Edi Mulyadi saat ini? Terus kira-kira ya berapa tahun vonis yang akan dijatuhkan oleh pengadilan kepada Edi Mulyadi? Terus bagaimana juga dengan rencana hukuman adat terhadap Edi Mulyadi? Nah semuanya itu ya akan saya bahas dalam kesempatan Okidum kali ini. Ya, tapi sebelum saya membahas itu semuanya ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah berkenan untuk mengklik dan like video ini. Ya, sekali lagi terima kasih, semoga ya dengan ulasan saya mengenai kasus Edi Mulyadi ini ya, setidaknya ya bisa menambah informasi dan juga hiburan buat semua penonton 2045 TV. Ya paling tidak kita bisa ngetawain lah caleg gagal dari PKS yang bernama Edi Mulyadi. Nah baiklah langsung saja ya kita bahas. Jadi ya kemarin ini ada sidang lanjutan kasus ujaran kebencian dengan tersangka yang bernama Edi Mulyadi di Pengadilan Negeri Jakarta. Ya sebelumnya Edi Mulyadi ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA dan penyebaran berita bohong alias hoax pada Senin 31 Januari 2022. Nah, Edi Mulyadi ini tersangkut dalam kasus ujaran kebencian setelah pernyataannya soal Kalimantan tempat jin buang anak ini viral di media sosial. Nah, atas pernyataan tersebut ya, Edi Mulyadi pun menuai banyak sekali kecaman dari masyarakat. Ya, khususnya masyarakat Kalimantan sana. Dan tahu tidak ya, berapa tahun ancaman hukuman Edi Mulyadi dalam kasusnya ini? Tahu nggak berapa? Ancaman hukumannya itu adalah selama 10 tahun penjara. Lama sekali kan? Ya coba bayangkan saja, kalau beneran dia ini dihukum selama 10 tahun penjara, apa gak bulukan tuh Edi Mulyadi di dalam penjara? Kasihan sekali orang ini. Nah sekedar informasi juga ya, jadi agenda sidang kemarin ini adalah kelanjutan dari sidang eksepsi atau keberatan dari Edi Mulyadi sebelumnya, yaitu pada tanggal 24 Mei 2022. Pada sidang sebelumnya ya, Edi Mulyadi sebenarnya sudah meminta maaf. Tapi ya sayangnya, meski dia ini sudah meminta maaf dan sudah dimaafkan oleh masyarakat Kalimantan, namun proses hukumannya ini tetap diminta jalan terus. Kasihan sekali kan Edi Mulyadi ini. Niatnya sih mau menolak kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Nggak taunya malah dia ini berujung masuk tahanan coba.
Nah, ada hal menarik ketika dalam persidangan Edi Mulyadi kemarin. Ternyata ya, di sela-sela persidangan kemarin itu sempat terjadi keributan. Jadi ceritanya itu begini, keributan tersebut ya terjadi di saat Edi Mulyadi meminta izin kepada pihak majelis hakim untuk melaksanakan sholat duhur. Nah, setelah diizinkan ya, Edi Mulyadi bukannya langsung sholat, tapi dia ini malah meladeni wartawan untuk sesi wawancara coba. Parah sekali kan. Nah, disitulah kemudian terjadi keributan. Jadi ya, salah seorang jaksa penuntut umum atau JPU ini keberatan dengan tindakan Edi Mulyadi tersebut. JPU ini kemudian minta agar Edi Mulyadi segera melaksanakan sholat dan secepatnya kembali ke ruang sidang. Namun ternyata ada pendukung dari Edi Mulyadi yang tidak terima dengan hal tersebut. Maunya mereka ya, Edi Mulyadi ini diwawancara. Nah, ketika polisi mencoba untuk mengamankan, malah pendukung Edi Mulyadi yang gayanya melambai itu ya, coba melawan polisi coba. Bahkan dia juga meminta agar Kapolri ini segera memecat polisi tersebut. Parah sekali kan. Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Pak Kapolri, lihat nih ya, arogansi anak buahmu ini yang mesti dieksplor. Pak Kapolri, pecat aja anak buahmu yang kayak begini nih. Apa enggak mau? Gimana? Parah sekali kan? Dan setelah saya amati ya, ternyata pada sidang minggu sebelumnya ya, pendukung Edi Mulyadi yang melambai ini juga selalu bikin keributan. Ya, kejadiannya hampir samalah dengan yang saat ini. Dan kalau diperhatikan ya, di setiap acara demo ya, orang ini juga selalu ada coba. Luar biasa sekali memang orang ini. Yang terakhir itu adalah soal demo vaksin. Nah, orang ini juga ada coba. Luar biasa memang orang ini. Di mana-mana selalu ada. Ya, sepertinya ya, dia ini sudah layak dan cocok untuk dijadikan ikon dari kelompok oposisi dan imam dari alumni Monas Limin. Nah, yang terakhir ini adalah soal hukuman adat. Banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana tindak lanjut hukuman adat terhadap Edi Mulyadi? Jadi begini, sebenarnya ya, hukuman adat Dayak kepada Edi Mulyadi ini sudah mau dijalankan. Cuma ya, setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya pihak Majelis Adat Dayak Nasional atau MADN sengaja untuk menunda prosesi hukuman adat dan membiarkan hukum di pengadilan tersebut ini berlanjut. Nah, apa alasan hukuman adat ini tidak dilaksanakan terlebih dahulu? Mengapa? Nah, alasannya karena jika prosesi hukuman adat itu dijalankan terlebih dahulu ya, dan kemudian titik damai sudah dilakukan, maka bisa saja nanti hasil dari hukum adat tersebut akan dijadikan sebagai alasan bagi hakim untuk meringankan vonis Edi Mulyadi di pengadilan. Makanya pihak Majelis Adat Dayak meminta agar hukum negara ini dilalui terlebih dahulu, baru kemudian nanti hukum adat ini dilaksanakan. Jadi dengan demikian ya, maka kemungkinan Edi Mulyadi akan bisa dihukum jauh lebih berat. Nah, paham kan? Kasihan sekali memang Edi Mulyadi ini. Nah, terus ada juga yang bertanya, kalau hukum adat Dayak itu bagaimana? Ya, kalau menurut info yang saya tahu ya, hukum adat Dayak yang akan diterapkan bagi Edi Mulyadi ini adalah dia harus membayar pakai tempayan, kemudian babi, mandau, dan juga sejumlah uang. Dan rencananya prosesi hukum adat ini akan dilakukan setelah Edi Mulyadi ini sudah dijatuhi vonis di pengadilan. Kasihan sekali Edi Mulyadi ini. Sudahlah dia ini dijatuhi hukuman penjara, masih juga akan dijatuhi hukuman adat coba. Ya, ini sih namanya sudah jatuh ketiban tangga. Jadi sakitnya 2 kali lipat. Ya, sekarang tinggal kita lihat saja nanti ya, berapa tahun vonis yang akan diterima oleh Edi Mulyadi karena kasusnya ini. Dan jangan lupa, hukuman adat juga siap menanti. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya buat Edi Mulyadi, ingat, mulutmu adalah harimaumu. Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.